2 minggu dari resmi mengundurkan diri dari kelompok. Setelah mengundurkan dari kelompok, terus pas tanggal 21, 22 kan rencana ada daurah tuh di Natar. Iya, hampir. Nah, nggak jadi. Jadi karena mereka berdua pergi ke Natar. Nah, jalan-jalan, silaturahim untuk menguatkan penjelasan tentang hijrah ini. Nah, waktu itu ya sempat teleponan sama saya. Jadi katanya, wah aku sudah mantep mas, sudah nggak ragu-ragu lagi, sudah yakin di sini. Seperti bayi yang baru lahir. Jadi, Masya Allah. selama mondok di Kediri nggak ada apa-apanya itu, percuma itu hadis-hadis itu gitu. Oh, jadi dia kan mubalek juga mas, sudah tugas beberapa kali gitu. Jadi maksudnya tuh hasil mondoknya itu percuma gitu. Karena kan mangkul, sedang di sini kan Ibnu Katsir sama pakai sarok. Jadi penjelasannya dirujuk pas sesuai, bukan salah keterangan begitu. Nah terus saya bilang, emang udah mantep bener. Kalau ada resiko, intimidasi dan sebagainya, terus boikot bagaimana? Ya biarin. Ngapain kita takut sama Allah? Takut sama manusia, dia takut sama Allah. Mantap. Begitu ceritanya lah. Benar itu, begitu sudah pas buat santek kemarin, bulan kemarin, diumumkan Saudari Aris Susanto sebagai KU kelompok mengundurkan diri dari jamaah LDII, ikut Salafi. Nah, habis diumumkan, dilalah, main bulu. Habis pulang dari tempatnya saya dulu itu, mungkin karena kecapean, main bulu tangkis. Nah, baru hitungan 4 angka, dia terduduk, sakit jantung. Nah, begitu sakit, megangin dada, begini dada, begitu megangin dada, terus duduk, digandeng lah sama mantunya. Mantunya ini anaknya kiai kelompok gitu. Nah, begitu tuh langsung muntah, kan tak telepon nggak ada yang mau jawab tuh. Tadi ya bawa ke dokter, setelah bawa ke dokter katanya gejala jantung, langsung dirujuk ke rumah sakit Tulang Bawang. Di situ peralatan nggak ada dan penuh, langsung ke Medical Center Yukum Jaya. Di situ juga CT scan-nya rusak, nggak berani. Akhirnya dibawa ke Mardi Waluyo Metro yang dekat dengan Pondok Natar begitu. Nah, setelah sampai di situ pagi jam 6.15, jam 9 di-scan, hasilnya ada penyumbatan di batang otak yang menyebabkan saudara Ari ini pingsan gitu loh. Jadi mengeluarkan keringat dan sebagainya. Nah, jadi singkat cerita, supaya sampai paham juga di sini, sebagai pemahaman untuk teman-teman kita. Nah, jadi mantunya ini kan masih jokam. Nah, sedangkan istrinya sudah pada hijrah tapi bunglon gitu. Nah, jadi namanya Anis, nih, mana teman-teman kamu? Katanya kompak. Ini, Mas sudah siang, sudah lapar, gak ada yang ngirim nasi. Begitu. Nah, waktu itu, waktu malam saya sudah koordinasi sama Mas Rohim. Ini bahaya ini. Karena apa? Titik awal dari Ari ini yang hijrah ya tambah mantep, yang tidak hijrah tambah wangkot, gitu, tambah takut, begitu. Karena baru mengundurkan diri resmi terus dicoba sakit. Gitu. Nah, akhirnya si Mas Rohim jam 9 baru sempat ngirim nasi bungkus sama nengok gitu. Sekalian di situ Mas Rohim meng-sharekan kepada teman-teman untuk sedekah yang longgar. Terus pada minta rekening. Jadi saya minta rekeningnya Mas Rohim aja yang di-sharekan. Nanti kalau udah terkumpul baru dikasihkan. Nah, besoknya hari Sabtu, karena kan hari Jumat itu. Nah, hari Sabtu sudah terkumpul kurang lebih 4.200.000 gitu. Nah, itu langsung tak screenshot,
tak kirim ke Kiki mantunya itu. Hmm. Nah, di sini walaupun teman-teman tidak bisa hadir, tapi duitnya hadir gitu. Sudah ikut support. Nah, dia mensyukuri. Jadi maksud saya itu dikirim screenshot itu supaya mereka cerita sama pengurus LDII gitu loh, Mas. Tujuannya Tapi gitu. ternyata enggak, ditutup kebaikan itu. Enggak pada ngerti. Ya, ya. Nah, terus singkat cerita, kakak saya sebagai kiai kelompok dan wakil desa di situ juga hadir. Besannya kiai kelompok juga hadir. Terus adik-adiknya juga hadir. Nah, disitulah selalu terjadi keributan. Keributan yang pihak LDI itu menyepelekan ini akibatnya orang yang murtad, kualat begitu. Nah, terus akhirnya si Jarwo ini adiknya komunikasi sama saya waktu hari Minggu, hari Minggu, hari Sabtu ya, hari Sabtu, karena posisi semakin drop kondisinya. Ya. Nah, cerita ya sudah gini Mas Jarwo, saya sebagai kakak kandung Sri, sampean sebagai adiknya Ari, kita sama-sama punya hak di sini. Jadi menurut saya bagaimana kalau sudah 3 hari yang deketin bawa pulang aja, karena biayanya mahal di sini, sambil di terapi secara herbal. Akhirnya setuju. Nah, begitu setuju, karena kan dokter ini kurang proaktif, nggak mau jelasin. Diem aja, jadi kan tak opera-opera itu semuanya yang ada di situ. Nah, akhirnya Sri itu nyuruh saya ke sana. Ya wis nanti sore aja, kalau datangnya pagi, berangkatnya pagi nyampe sana malam susah kendaraan, mending malam aja. Nah, begitu habis sholat zuhur, saya ditelepon, sudah meninggal. Nah, begitu udah meninggal, terjadilah keributan. Si Teh Pak Rohim sama Syekh Dulo termasuk datang ke sana langsung diusir, dicongkrokin, tidak boleh. Gara-gara kamu, kakak saya menderita, nggak ada yang ngurusin. Jadi dikeluarkan LDI. Itu pokoknya akan kuhabisi kalian kalau mau datang ke Katung. Itu. Hal ini sudah pesen Sri kan udah ngomong, Jarwo, Adi, hargailah saya sebagai istrinya almarhum. Beliau waktu masih hidup sudah berpesan, kalau saya meninggal tolong saya dikuburkan di Sukadame, biar ada yang nyolati dan meramut begitu. Tidak bisa, kata ibunya, itu anak kandungku, saya yang punya hak, kalian tidak ada punya hak. Adik-adiknya juga nyambut juga, itu kakakku, kalian gak ada hak, harus kubur di rumah. Nah, akhirnya ngalah, kuburlah di rumah. Begitu saya telepon ke rumah kan saya sudah persiapan. Ini harus ditahan, mayitnya dikubur di Sukadame aja. Nah, komarnya lagi ditambak. Nah, begitu komar udah pulang, kondisi jenazah sudah perjalanan ke Katu, ke kediaman. Nah, jadi komar langsung tanggap. Nah, ini langsung ngambil langkah-langkah di rumah. Itu, jadi langsung datangin kakak saya. Jadi Mas Slamet, ini Ari sudah meninggal, mayit sudah menghadap di sini. Saya sebagai orang Islam, sampai ke LDI orang Islam, bekerja sama karena almarhum ini tinggalnya di wilayah sampean, gitu. Jadi, dan saya tahu aturan sampean di LDI itu kalau ada orang keluar LDI ketika meninggal tidak boleh takziah, tidak boleh mensolati. Pol-pol yang mensolati itu tidak ada yang wudhu. Nah, langsung ditodong gitu, Mas Dun. Karena apa? Punya pengalaman Pak Bambang yang di Solo. Ya. Itu bilangnya nanti merengek-rengek kan begitu. Nah, terus akhirnya saya jawab dengan hati yang paling dalam, sesuai perintah dari Imam Pusat, tidak boleh mensolati, tidak boleh takziah, urusi sendiri, begitu. Ya sudah kalau begitu, saya akan membayar orang Katung Barat untuk menggali kuburan dan seterusnya dia pulang, mempersiapkan tempat pemandian, tanda dan sebagainya lah, itu. Nah, yang datang itu orang-orang LDI yang tersakiti, yang
ya LDI enggak, keluar juga enggak. Oh gitu, tapi mau datang. Ya pada datang. Itu pada datang pada ngeramut. Terus anggota dewan dari PDIP, anggota dewan dari PAN, 2 orang hadir. Tebel paling awal hadir, nungguin. Terus ya, sudah, Mas Komar, urus saja pemakaman dan sebagainya, biaya berapa nanti saya yang biayai, kata orang PDIP. Gitu. Kirimlah 2,5 juta gitu. Nah, terus akhirnya begitu sudah dimandikan di apa, datang dimandikan di apa, itu orang LDII yang di komplek begitu besarnya hanya nonton. Tidak ada yang hadir. Nah, yang hadir siapa? Yang hadir itu orang-orang NU. Tuh, memadati rumahnya pada duduk-duduk sambil membantu. Nah, ketika sudah di rumah dil-dilan. Ini siapa yang mau jadi imamnya? Itu yang akhirnya Komar nunjuk Ustadz NU gitu loh. Karena kan dari LDI nggak ada yang mau. TAC-nya juga nggak mau. Terus ininya nggak mau. Pokoknya dari kelompok juga keputusan nggak mau. Itu akhirnya yang ditunjuk Ustadz dari NU. Udah siap. Begitu digotong ke masjid, udah penuh. Barisannya udah penuh ini di masjid kelompok ini. Gitu. Ternyata membatalkan secara mendadak. Nggak mau. Karena di LDI ini banyak tokoh-tokoh agama yang pinter. Kenapa harus saya yang ngimami? Terjadilah udur-uduran. Itu di depan anggota dewan, kepala desa, dan pamong-pamong lainnya. Itu Mas Gunawan. Nah, terus akhirnya karena terjadi udur-uduran itu, Komar maju. Kakaknya Saidulo itu yang ngimami. Komar itu nggak mau karena apa? Satu, karena habis dari kuburan, jadi kan bajunya kotor, jelek, begitu. Gitu. Nah, begitu sudah diimami sambil nangis, meratapi nasibnya si almarhum ini, dan kejadian seperti ini, nah, langsung begitu salam, suruh diangkat. Ketika diangkat itu seluruh warga itu di jalan, di depan rumah itu pada nonton semua. Nonton itu, jelas-jelas nonton itu. Tapi banyak maksudnya banyak yang ikut ngerawat banyak mas itu. Masjidnya penuh. Ya alhamdulillah lah itu minimal untuk membongkar orang-orang ini, orang-orang luar LDI semua. Minimal membongkar mereka lah lumayan. Itu. Nah, setelah sudah dikubur semua doa, di dalam perjalanan adiknya selalu mengancam. Gara-gara adiknya sampean, kakak saya jadi tidak ada yang ngurusin meninggalin. Nah, jadi akan ku habisi sampean ini. Begitu terus di dalam mobil. Nah, jadi gara-gara Saidulo itu ngajak-ngajak pengajian ini, kakaknya keluar sehingga jadinya matinya nggak ada yang ngurusin gitu. Padahal diurusin orang. Ya itu penuh, cuman penuhnya kan orang-orang NU semua. Jadi maksudnya kan biar diurus orang LDI gitu. Iya. Begitu. Nah, begitu songket terjadi hampir tonjok-tonjokan itu malam itu di depan rumahnya. Karena kan kondisinya malam nguburnya. Nah, sehingganya terjadilah si Sri itu keluar. Sudah bubar. Orang baru saja dikubur kok diributkan. Apa yang diperebutkan? Akhirnya diem semua. Lalu begitu bubar. Nah, setelah bubar. Jadi kan ada kejadian itu, jadi sudah ada. Belum nyampe saya. Belum nyampe. Nah, sekarang pindah ceritanya. Rombongan Saidulo kan malam itu waktu itu mau berangkat, udah ngabarin saya. Nah, kalau tengah malam ditunggu, saya bilang tinggal saja karena saya bareng adik saya. Lama ini dia dari Bekasi gitu. Jadi tinggalkan saja. Nah, jadi pokoknya si adiknya hari ini, pokoknya kalau dulu itu ke sini akan ku habisi. Semalaman ditungguin di rumahnya, tidur di emperan itu. Di teras itu ditungguin. Nah, jam 12 malam rombongan datang, ditahan di dusun lain. Ditahan di dusun lain, suruh minep di masjidnya NU di situ. Karena kalau datang malam akan terjadi keributan. Gitu. Nah, akhirnya sama Komar ditahan di sana. Begitu sudah pagi, merapatlah ke rumah Ari.
Nah, begitu merapat di rumahnya Ari, bener langsung dikejar. Ada 3 mobil, nah di situ ya ada Pak Edi yang ahliannya, ada anaknya yang orang Polda, dia udah nyengkelit pistol itu, tapi pakai baju biasa semua. Ya. Langsung dikejar si Duloh itu. Dijongkrok-jongkrokin sudah mau ditonjok. Gara-gara kamu. Iya. Nah, tapi nggak jadi mukul, cuma dijongkrok-jongkrokin aja dadanya gitu. Sampai 3 kali, terus dikejar sama orang-orang kan dipagerin gitu. Nah, terus akhirnya si Sadulo ditarik ke rumahnya Komar biar aman. Tapi yang lain-lain mah enggak diapa-apain. Gitu. Nah, akhirnya ngejar lagi, orang ngomel-ngomel terus akhirnya kejar lagi di rumahnya. Pecahin kepala saya. Pecahin, kalau nggak pecahin pergi dari sini kalian. Gitu. Jadi akhirnya baru sebentar itu duduk di situ. Pergi. Belum ada 1 jam. Jadi di rumah nggak ada yang bantu. Jadi segera dimasakin karena perjalanan jauh, dibungkusin nasi, suruh makan di jalan sana itu. Dia nggak ngerti kalau di amuk-amuk seperti itu ada poldanya. Nah, itu satu pun dari orang DI itu nggak ada yang nongol itu. Yang maksud nongol semua di pinggir jalan. Tetangganya Mas, tetangga dinding itu loh. Itu masih saudara nggak mau nongol. Sampai saya pulang ini belum ada. Begitu. Nah, itu kan cerita menyakitkan kan? Ya, mungkin justru menunjukkan buruknya akidah mereka, toh. Iya. Sehingga ketika masyarakat umum tahu, itu mereka menampakkan wajah asli mereka, toh. Nah, sekarang pas hari Kamis itu, hari Rabu, itu Komar ngantar adik saya mau pulang ke Lampung Timur. Nah, setelah pulang, Pak D, ini ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Langsung cerita, penasaran saya kan. Sekarang orang-orang mereka itu lagi membicarakan LDI. Jadi waktu saya sholat Pak Komar, mensolati jenazah almarhum Pak Ari itu, saya tuh menangis. Miris melihat LDI yang begitu bagus, organisasi yang begitu kompak, tapi ternyata di dalamnya busuk. Alhamdulillah. Itu, nah itu baru saya tuh bisa lega, Mas Gunawan. Ternyata Allah tuh memberi kebaikan yang kita tidak tahu maksudnya. Padahal kan niatnya kan mau dikubur di Sukadamai kan bener itu. Tiba-tiba Allah menyuruh ibunya sama adiknya memaksa harus pulang ke rumahnya. Begitu. Itu kan kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah kan nggak mungkin itu. Sehingga mereka menampakkan wajah asli dan berarti masyarakat sekitar situ sehingga langsung. Jadi yang ngomong ini siapa? Pejabatnya atau orang-orang NU-nya itu? Orang-orang NU. Nah, terus masuk yang anggota dewan itu juga sudah melapor, sudah cerita sama kakaknya yang bupati itu. Itu ternyata LD itu seperti itu. Tidak sesuai dengan program ADART-nya. Begitu Mas Gunawan. Nah, jadi kan istilahnya itu kejadian-kejadian seperti ini semakin menampakkan asli nih ya. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya gini Mas Gunawan. LDI itu tuh buka baju, buka celana, gobal-gabel di depan mereka nggak merasa. Iya. Merasa membela akidah. Nah, betul. Jadi seperti itu. Kalau ngelihat keadaannya Mas Gunawan, sedih banget rasanya itu. Benar sedih. Bu adik kandung jenengan nih, Mas? Adik ipar, yang adik kandung istrinya. Iya. Jadi istrinya Komar, istrinya Ari itu adik saya semua, jadi sama-sama ngambil gitu. Gitu. Nah, sehingganya Dilalah ini 2 hari setelah pemakaman orang LDI di situ ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal, ramai sekali, pada layak semua. Nah, itu si mantunya juga ngomong-ngomong rame kan, cuman saya duduk di luar. Biarin, mereka datang rame-rame. Paling-paling rame cuma ngabisin kopi sama tajilan aja, tapi nggak ada yang sodakoh, tak gituin. Nah, saya teriak-teriak juga, kalau tempat saya nggak boleh itu kabar datang, cuma ngabisin bontot aja.
Karena saya singgung, waktu di rumah sakit itu nggak ada yang ngeluarin duit beli nasi bungkus. Semua kiriman dari saya dulu semua. Gitu. Nah, jadi terus dari kajian grup sunnah sebelah, yang latar belakangnya bukan dari LDII, itu kan dapat kabar. Ya. Dapat kabar dari grup kita Lampung. Nyampainya sore, saya nyampe jam 2:30, mereka nyampe ke rumah jam 4. Ternyata itu teman-teman main bulu tangkisnya. Menyesal sekali setelah diceritakan begitunya. Kenapa baru sekarang datangnya? Itu kenapa baru sekarang? Kalau itu udah langsung dirampas sama dia yang ramut. Itu, nah itu anaknya orang kaya itu yang hijrah itu, namanya Mas Chandra. Saya juga kenal. Begitu. Nah itu mereka ngeluarin amplop dapat kurang lebih sekitar 500. Bawa mobil Fortuner orangnya. Memang bapaknya kaya banget itu. Bupati dipanggil aja datang itu. Komisaris Gulaku itu yang perusahaan begitu gede datang. Itu. Jadi saya bilangin, tetap mantep, jangan takut. Gitu. Hijrah aja. Iya, karena sekarang ini udah kondisi sekarang ini nggak ada untungnya bunglon, guys. Betul. Nggak ada. Harus gerah total. Gerah. Nah, setelah itu langsung diintimidasi lagi. Pokoknya kalian harus kembali ke LDI. Kalau tidak, aku habisi kalian sama adik-adiknya itu. Jadi saya bilang nggak usah takut. Sama lele-lele kalian tuh nggak usah, sama umumnya nggak usah takut. Pak Edi nih, kalau ngutus sama Mas Chandra, itu setiap kajian itu kanisersenya, kapolseknya, dari polersnya diundang. Suruh ngikuti, suruh mendengarkan kajian sunnah. Ini apa teroris, apa bukan, apa memang Wahabi, apa yang suka adu domba. Nah, ternyata jawabnya tidak. Ini agama yang perlu diteruskan, diluruskan, disebarluaskan, karena benar. Begitu. Sudah ada yang bela di sana, Mas. Itu lewat ini. Nah, akhirnya anak istri dan anak semakin kuat, bukannya semakin lemah, Mas. Itu yang jadi walaupun diintimidasi tambah kuat ya malahnya. Karena supportnya juga nggak kalah gede soalnya. Iya. Jadi anak-anaknya itu yang suruh keluar, bapaknya suruh keluar, itu justru anak yang paling kecil, bontot itu, yang baru kelas 3 SMA. Ampun Pak, ndang metu mawon. Cuma melu-melu bunglon terus malah lorati gitu. Itu makanya harus yang keluar. Nah, kalau ibunya masih belum mau, masih takut dengan sanksi sosialnya. Ibunya ini masih istrinya ya? Iya, istrinya itu masih ketakutan, adik saya sendiri ketakutan malah. Ya, kan metu mawon Pak. Nah, begitu sudah keluar, kan waktu itu begitu sudah kompak, akhirnya gimpun lah terserah Bapak. Apapun yang terjadilah. Begitu. Jadi sekarang udah keluar sekarang. Sudah, ya begitu udah 2 minggu keluar kan terus kejadian meninggal ini. Ya, maksudnya yang istrinya juga kejadian juga sudah semua. Berarti bareng Mas Desa. Bareng. Mantunya juga sudah juga. Mantunya yang ini tinggal istri mantunya yang masih bunglon gitu. Yang tadi yang mantunya yang dengan kayak screenshot itu masih jokam. Masih jokam, bapaknya kiai kelompok. Itu yang nyebarin ke LDI bahwa itu di sini nggak ada yang ngurus, kelaparan begitu. Jadi kan sebar ganti screenshot yang DM mawon. Udah. Kakaknya, adiknya Ari itu tak bilangin dapat bantuan. Sekarang ujung-ujungnya ditanyakan, itu kemarin dapat bantuan dari grup ngaji, uangnya udah habis apa belum begitu. Habis jalur. Ya, terus berangkat ke mana itu, ke rumah sakit, naik travel yang suruh bayar istrinya si Sri itu. Nah, paginya itu ada super travel nagih duit 500.000. Nah, uang apa itu Sri? Uang travel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini orang nggak punya rasa belas kasih. Bukannya membantu, malah itu numpang semua. Semakin teriak saya bilangnya. Makanya sudahlah, nggak usah. Di stop saja orang-orang pada tajak ke sini. Ngabis, bontot aja.
ngabisin kue sama kopi. Itu biar didengar tetangganya saya ngomong begitu. Itu Mas Gunawan. Jadi ini pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita semua. Dengan syukur mohon Pak. Iya. Lah, karena apa? Menganggap Ari itu adalah matinya mati nista. Mati kafir, mati nista. Sehingga bagi warisnya pun harus pakai mubalek LDII. Tidak boleh orang metro. Kalau sampai kalau dulu lagi yang bagi waris, ku habisi. Misalnya ku habisi. Lah saya kan sama Komar gini Mas. Lah, iya, ajaran LDI itu kan kalau orang yang murtad, yang kafir tidak berhak menerima warisan. Harusnya ya enggak Enggak, arti saya cerita sama Komar gitu. Berarti kalau yang bagi orang LDI nanti dihukum begitu, larinya ke ibunya semua. Lah istri sama anaknya mau dikasih apa? Begitu. Wah, ya enggak iso. Nah, terus sekarang gini aja. Segera buatkan surat kematian, sertifikat dibalik nama ahli waris ke notaris, sama minta surat dari kehakiman. Nanti itu akan dibuatkan. Nanti saya yang ngajarin. Berangkat nanti ditemuin ini, saya gituin. Nah nanti kalau sudah dibuatkan ahli waris, itu nama Ari Susanto dicoret, gantinya anak-anaknya Anis, Eva, dan Nanda. Terus istrinya Sri Mariati, saya bilang begitu. Nah, ketika orang ada yang mau meminta itu, berarti melawan sama hukum, sama notaris, sama gambar Garuda. Berani nggak ngelawan gambar Garuda? Begitu, tak gituin. Lah tenang aja, masalah itu saya menangin. Itu beliau meninggal, kan keadaan sudah keluar dari LDI. Harusnya kan LDI nggak punya hak loh. Nah, jadi maksud saya gitu Mas. Kenapa? Waktu masih hidup pada ngumpet semua. Lah ketika sudah meninggal tidak mau diramut sebagai orang LDI, tapi warisannya dinisbatkan pada LDI kan lucu. Nah, ya itu Mas Gunawan. Kalau mau hartanya misalnya mau dinisbatkan pada LDI, ya harusnya ketika meninggal ya diramut atau aneh. Itu seperti itu Mas Gunawan. Sabar ya Pak. Saman kasihkan Mas Sigit aja. Nanti Mas Sigit itu dia punya akses ke orang MUI. Kemarin kan saya sama Sigit ketemu sama orang MUI pusat itu. Saya juga berikan banyak, kita juga berikan banyak lah. MUI itu juga minta bukti-bukti tentang kayak gini nih, kasus-kasus kayak gini nih. Bukti kalau memang ada dokumen atau mungkin apa yang kira-kira bisa apa Pak? Atau mungkin jenengan cara ceritanin maksudnya. Udah. Tadi udah saya teleponan seperti kayak sampean ini, tapi lebih detail tadi ceritanya. Nah, cuman ini saya ditegur sama istri, Mas Sigit itu siapa? Ditanyakan dulu. Telepon dulu ke Mas Gunawan, dijelaskan. Mas Gunawan sebagai ketua di sini. Itu. Nah, kalau udah keterangan begini kan saya sudah tenang gitu loh. Iya, saya udah ketemu Mas Sigit berkali-kali, maksudnya sering dua kali 3 kali untuk sama-sama bareng ke MUI untuk melaporkan tentang LDI. Mereka MUI sendiri juga nyari-nyari, cuman kan sekarang selama ini nggak ada bukti Pak, nggak ada bukti tentang masalahnya Pak. Nah ini bukti di depan mata ini jelas barang temuan yang sangat bagus loh. Iya, saya juga siap Mas Gun kalau dipanggil oleh MUI suruh ngasih keterangan seperti ini. Gitu. Kalau saya kan pelaku di sini, jadi sudah nggak ngarang ngomongnya. Iya. Kalau beda kalau orang dikasih cerita masih ngarang-ngarang kan? Gitu. Jadi enak saya ceritanya. Gitu. Nah, jadi masalah waris itu tadi. Nah, akhirnya ya nggak apa-apa lah. Karena Komar ngasih keputusan. Kalau yang ngasih ngukumi waris itu mau balik LDI itu sama dengan kita. Yang penting dasarnya Quran hadis. Tapi kalau dasarnya bukan Quran hadis ya kita tidak tahu. Begitu. Tapi saya sudah membuat safety keamanan. Nah, membuat ahli waris dari kehakiman, hukum negara, karena musuhnya bukan pakai hukum agama. Jadi saya nggak pakai hukum agama, ya pakai hukum negara. Ya, itu. Nah, jadi hak warisnya seluruh yang ada di sertifikat itu dibalik nama atas nama ahli waris. Tak gituin. Nah, jadi Ari Susanto dicoret, diganti yang ganti notaris. Anaknya nomor 1, nomor 2, nomor 3 baru mamanya gitu.
Kita gituin. Nah, baru tenang anak-anaknya itu. Alhamdulillah. Karena apa? Nanti kalau Pak D balik ke Tangerang, nanti dipaksa, diminta itu bagaimana? Tapi kalau sudah balik mana, silakan kalau berani. Nah, makin mau urusan dengan hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada Mas Chandra. Bapaknya Pak Edi. Ini orang kaya. Nah, kalau cuman Polres Bupati aja dipanggil datang. Begitu. Sedangkan Kapolres kan bawahnya Bupati. Itu. Nah, si anggota Dewan ini, Mas Gun, itu minta dukungan pada warga LDI di situ. Sudah musyawarah berulang kali, ngasih bantuan berulang kali. Begitu terjadi pemilihan cuma dapat 150 suara. Itu makanya saya sudah keluar dari lembaga. Tidak mau campur tangan lagi. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi. Makanya begitu Ari keluar dari LDI Miana itu disambut baik sama ini. Sama anggota Dewan itu dari PDIP. Gitu. Jadi sekarang LDI itu di tulang bawang. Ini lagi menangis. Lagi di bahan pergunjingan. Nah ini barusan saya telepon sama Komar juga. Orang-orang NU itu sudah pada kepengen takziah ke rumahnya. Tapi tidak lupa menceritakan itu kejelekannya LDI itu. Ternyata LDI itu kalau memandang ke selain LDI itu begitu ya Pak Komar. Iya. Itu. Jadi kalau bukan warganya nggak disolati, dihukumi kafir. Tidak mau mensolati saja itu Pak, itu namanya sudah takfiri itu namanya. Iya. Itu sudah merusak amalan, bid'ah akidah. Bisa besar itu, bisa besar ya, kata Komar begitu. Oh, dasarnya apa? Silakan buka YouTube ini. Nah, YouTube-nya itu disuruh pada buka semua. Makanya di sana lagi viral. Jadi pengurus-pengurus LDII dikirimin sama orang-orang luar, orang-orang NU. Jadi YouTube-nya saya Dulo, saya Ajis, saya Kolil, itu dikirimi sama orang-orang NU. Kapok. Minta diklarifikasi. Bener nggak ini video ini, YouTube ini? Apa cuman editan, apa buat apa bikin-bikin? Hanya satu orang yang marah-marah, lainnya nggak berani jawab. Marah-marah. Ya, itu kondisinya di LDI Tulang Bawang begitu, Mas Gun. Ukur. Iya, jadi waktu itu saya sedih yang amat dalam. Begitu mendengar ini sudah terobati saya, sudah enteng, adem, ayem. Ternyata Allah memberi kebaikan dengan yang kita tidak tahu, Mas Gun. Dengan cara yang kita nggak perkirakan sebelumnya. Nah, itu jadi ternyata lewat ibunya sama adik-adiknya dipaksakan harus pulang, itu ternyata ya Allah sendiri yang menyuruh itu. Ya bisa membaca kan setelah sekarang, Mas Gun. Iya. Waktu kemarin ya belum nggak bisa baca. Rasanya kok kayak mangkel. Nah, kok nang suka damai wae kita rame. Gitu. Nah, situlah keyakinan saya, mantapnya saya di hijrah ini sudah luar biasa. Terus kepada teman-teman hijrah yang lain itu sudah ada 70 orang, Mas Gunawan. Alhamdulillah. Di daerah sana, Pak? Iya, di daerah sana, daerah desa itu. Di LDI itu baru 2 keluarga, tapi di grup lain itu sudah 70 orang. Dan sudah punya channel sendiri, Teladas Mengaji di situ. Nah, gurunya diverifikasi, diluruskan sama Esedullah satu payung. Itu satu kajian dengan kita begitu. Nah, waktu mau ada daurah Abdullah Roy, mau pada datang orang-orang itu. Masya Allah. Iya, dia ngomong sendiri udah persiapan rombongan pada hadir. Begitu. Nah, jadi kan saya tambah yakin dan anak-anak juga pada yakin, Mas. Bukannya tambah takut. Alhamdulillah. Nah, itu anak-anak itu loh mentalnya kuat. Masa yang bapak-bapak masih pada bunglon-bunglon. Nah, makanya ini sebagai pecutan bagi para bunglon-bunglon gitu loh, Mas. Sekarang ini udah nggak ada faedahnya sama sekali bunglon, Mas. Iya. Apa sih golek? Ini apa ya? Itu cuma ketakutan yang menghantui tok. Contoh lagi, Mas Gunawan, adik saya kan kerjanya di isi galon gitu loh. Nah, itu begitu sudah diumumkan keluar,
seluruh LDI tidak ada yang beli ke saudara, ke Ari ini. Nah, tapi Allah beda, yang memberi, yang ngatur rezeki kan Allah, bukan orang LDI. Nah, gitu. Justru orang-orang NU tuh semua suruh pada beli ke almarhum. Orang-orang LDI yang jualan galon ke sana di stop, tidak boleh. Masya Allah. Iya, pelanggan-pelanggannya orang LDI itu suruh ngambil pada ke almarhum Ari. Untuk rezekinya biar untuk makan istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Tuh, kan pada takut di boykot kan? Tapi prakteknya saya di sini melihat kalau pagi ngirim semobil, siang mobil, sore semobil, gitu. Nah di situ, nah kata Komar ini barusan begitu. Ini semua itu malah langgan-langgannya itu sudah pada pindah ke Ari semua. Saya menangis saya dengerin itu. Itu yang selama yang kita rumus, selamanya yang kita takutkan meleset ya. Karena apa yang ngatur rezeki Allah, bukan orang kok. Orang kan hanya sekedar merancang. Nah ini sebagai gambaran aja Mas Gunawan. Itu. Dan ini cerita. Lalu seneng Pak. Iya. Dan ini cerita nyata itu loh Mas Gunawan. Cuman kadang kejadian itu bilangin matinya Nisto loh Mas. Ya itu kan penilaian beberapa orang sih. Kalau kami yang menilai cuma berapa orangnya, penilaian Allah lah yang yang paling penting itu. Dan yang lebih jadi viralnya ini nanti tak WA di grup nanti komennya orang sana itu. Jadi ya, habis di apa namanya tuh saya dapat kirim dari Sedulur tadi pagi. Oh gitu. Dikirimin bahwa ada saudara jamaah pengurus keluar hobinya bulu tangkis, main bola, terus meninggal. Dan lebih mirisnya lagi, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang meramut. Nah akhirnya kelompok mengambil langkah untuk budi luhur meramut jenazahnya. Coba Mas Gunawan. Apa enggak ahli dusta itu namanya Mas Gunawan? Ya emang kayak gitu. Udah viral kok Pak di grup-grup itu. Grup-grup juga makanya saya juga udah baca itu. Saya juga sendiri mengklarifikasi adanya pengusiran itu memang benar adanya. Dan itu sudah dari rumah sakit sudah. Saya dulu sendiri nulis di grup itu. Di pengusiran itu memang benar adanya dan misalnya sejak dari rumah sakit keluarga sudah ngancam-ngancam bahkan misalnya. Ya intinya beliau sebenarnya khawatir untuk apabila datang takutnya nanti malah ramai, tapi karena mengingat keluarga tetap beliau datang tapi sudah siap-siap bawa polisi gitu. Dia nulis di grup kayak gitu ya. Tapi emang ya istilahnya emang sampai ini komentar kalau memang mereka bangga dengan seperti itu, dengan yang di-share, yang mungkin dengan terima itu, silahkan di-share seluas-luasnya biar masyarakat pada tahu tentang akidah, rusaknya akidah mereka gitu. Jadi yang dengan terima dari saya juga itu di-share aja di Facebook atau di apa, nggak masalah. Biar orang itu baca oh itu kelakuan akidah yang sukam memiliki masalah. Dia membanggakan ketika orang yang keluar dari kelompoknya itu dengan seperti itu. Podo nelanjangi diri ya Mas ya. Iya, kalau arahan saya dulu justru screenshot itu kalau mungkin yang dari grup itu di-share aja, disebarkan ke umum biar masyarakat pada tahu, nggak apa-apa. Iya. Jadi sekelumit ceritanya seperti itu Mas. Sebagai untuk apa namanya itu penguat kita di daerah Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, karena kita juga akan menerima konsekuensi seperti yang itu. Sama. Gitu. Hampir semuanya juga ngalami kayak gitu. Tapi ini yang ini parah soalnya. Iya. Ini termasuk kasus besar nih kalau ini. Dan ini insya Allah di mana di Lampung booming ini beritanya ini. Di dalam kalangan jamaah booming, di kalangan orang-orang luar jamaah ya booming. Iya. Ya, nggak tenang.